Halo semuanya, best aku, apa kabarnya nih buat kalian para pemain mix, parlay, bola jalan, dan single bet yang ada di mana aja? Selamat datang kembali di channel YouTube Preman Bola yang dijamin 99% prediksinya mantap ya best. Dan jangan lupa juga buat kalian untuk terus support channel YouTube aku dengan cara subscribe, like, comment, and share ya best. Nyalakan juga lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku best. Dan bagi kalian yang ingin join ke grup aku, buruan join best. Nomornya itu tertera di deskripsi dan di kolom komentar aku best, serta ada di dalam video ini ya best. Oke best, seperti biasa di sini aku selalu siapin 4 pertandingan buat kalian best. Tapi sebelum itu kita bakal review build kita tadi malam best ya. Dimana aku selalu bawa 2 build, itu ada build handicap dan build over under best ya. Kemudian ada juga build di single bet yang selalu aku boom best ya. Jadi kita bakal review build kita tadi malam best. Jadi untuk build di handicap ini, di pertama ada Spanyol 21 versus Meksiko U23. Nah, di sini aku ambil Spanyol U21 dengan ngepur 1/4 bola best ya. Tapi di sini kita kalah karena skor akhirnya itu 1-1 best. Padahal aku udah optimis bahwasanya Spanyol U21 ini bakal menang ya kan. Karena dari pasarannya udah mencurigakan, yang awalnya Spanyol 21 ini hanya ngepur 3/4 bola, kemudian pasarnya naik jadi 1/4 bola best. Jadi kenapa aku optimis Spanyol 21 ini bakal menang ya kan. Ternyata enggak ya kan, ternyata malah kalah. Jadi di sini kita kena prank sama bandit nih best ya. Terus kemudian di pertandingan kedua ada Defensa Justicia versus Belgrano. Di sini aku ambil Defensa Justicia dengan ngepur setengah bola. Nah, di sini kita menang best ya kan, karena skor akhirnya itu 2-0 best. Terus kemudian di pertandingan ketiga ada Colón de Santa Fe versus Estudiantes La Plata. Di sini aku ambil Estudiantes La Plata dengan ngepur 1/4 bola best. Tapi di sini kita kalah karena skor akhirnya itu 1-0 ya kan, malah de Santa Fe yang menang best ya. Terus di pertandingan terakhir itu ada Foggia versus Lecce. Di sini aku ambil Foggia dengan ngepur setengah bola. Tapi di sini kita kalah karena skor akhirnya itu 1-2 ya kan, kemenangan untuk Lecce best. Jadi untuk build handicap ini yang benar prediksi kita tuh hanya satu best ya, di Defensa Justicia nih best. Dan 3-nya lagi salah best ya. Jadi untuk build di handicap kita zong ya best. Terus sekarang kita bakal review build kita yang di over under best. Oke best, ini dia build kita yang di over under ya kan. Nah, di sini di Defensa Justicia versus Belgrano, di sini aku ambil over 2/4 bola. Tapi di sini kita kalah separuh karena total gol secara keseluruhan itu ada 2 gol best, yang harusnya total gol secara keseluruhan itu ada 3 ya kan. Tapi di sini hanya 2, jadi kita di sini kalah separuh best. Terus kemudian di Colón de Santa Fe versus Estudiantes La Plata, di sini aku ambil under 2/4 bola. Nah, di sini kita menang nih best ya kan, karena skor akhirnya itu 1-0. Jadi total gol secara keseluruhan hanya 1 gol saja best. Terus kemudian di Spanyol 21 versus Meksiko 23, di sini aku ambil over 2,5 bola. Tapi di sini kita kalah karena total gol secara keseluruhan hanya 2 gol saja best. Harusnya 3 ya kan, biar kita bisa menang. Terus terakhir di Foggia versus Lecce, di sini aku ambil over 2,5 bola. Nah, di sini kita menang ya kan, karena total gol secara keseluruhan ada 3 gol best ya. Jadi untuk build di over under ini kita kalahnya di sini best ya kan. Kalau enggak ya lumayan lah, kita JP juga nih best ya, walaupun ada yang kalah separuh ya kan. Tapi kita salah di Spanyol 21 ini best ya kan. Padahal sekali lagi ya, baik di handicap ataupun di over under, aku udah yakin bahwasanya ini skornya bakal banyak juga nih best ya kan. Spanyol 21 ini bakal menang besar ya kan. Tapi ternyata malah coli ya kan. Nah, jadi skornya hanya 1 sama aja. Jadi baik di handicap ataupun di over under, kita tadi malam zong best ya. Dan aku minta maaf yang sebesar-besarnya sama kalian
karena untuk tadi malam itu kita gagal JVBS ya kan. Tapi kalian gak perlu khawatir ya kan, ada build sore yang aku share di grup aku dan itu JVBS. Jadi buat kalian yang belum join ke grup aku, kalian itu rugi besar biasa kan, karena kalau untuk yang di konten YouTube ya ini cuma build konten aja yang aku prediksi kan. Tapi kalau kalian masuk ke grup aku, kalian join ke grup aku, itu ada build-build yang aku share selain di konten ini biasa. Jadi aku juga bakal review build kita yang aku share di grup WA aku biasa. Oke bes, ini dia build kita yang aku share di grup WA aku biasa kan. Ini build sore ini bes ya kan. Nah, dan seperti biasa aku emang selalu bawa 4 pertandingan biasa kan. Nah, kalian bisa lihat di sini kita full senyum bes ya. No LH, no WH bes. Nah, di pertandingan pertama itu ada Wakli Cannons versus Geolong SC. Nah, di sini aku ambil Wakli dengan ngepur 3/4 bola. Nah, di sini kita menang karena skor akhirnya itu 5-0 ya, bes. Terus kemudian di pertandingan kedua ada Redlands United versus Lion FC. Nah, di sini aku ambil Lion FC dengan ngepur setengah bola dan di sini kita juga menang karena skor akhirnya itu 1-2 ya kan, kemenangan untuk Lion FC, bes. Terus di pertandingan ketiga ada Northcote City versus Clifton Hill. Di sini aku ambil Clifton Hill dengan tahan 1/4 bola. Nah, di sini kita juga menang karena skor akhirnya itu 1-1 bes ya. Pertandingan berakhir imbang. Terus di pertandingan terakhir ada Melbourne Knights versus Yarraville FC. Di sini aku ambil Yarraville FC dengan tahan 3/4 bola, ya kan? Nah, di sini kita menang karena skor akhirnya itu 3-1 ya. Jadi di sini Melbourne memang menang, tapi untuk secara handicap, secara pasaran kita menang bes ya, karena kita tahan 3/4 bola. Jadi untuk build yang ini ya kan, yang udah ngikutin di grup, aku ucapin selamat buat kalian. Dan buat kalian yang belum join ke grup aku, kalian rugi besar bes ya. Seperti aku bilang, nggak perlu mikir lama-lama, jangan kebanyakan dilema, ayo buruan join ke grup ya aku bes ya kan, biar kita dapat cuan bareng-bareng bes. Jadi walaupun build handicap kita mau over-under ya kan, di build konten itu zong, tapi ada build sore yang aku share di grup aku dan itu JPBS ya kan. Oke bes ya. Terus aku juga bakal review build kita yang di single bed ya kan, yang selalu aku boom. Nah, itu tadi malam itu aku ambil Vogia dengan ngepur 2,5 bola. Terus kemudian aku ada ambil Spanyol juga ya kan, tapi ya sebenarnya kalau bisa dibilang nggak profit lah ya kan, karena di Spanyol aku kalah tapi di Vogia aku menang ya kan, jadi draw lah bisa dibilang. Jadi ya untuk di single bet tadi malam yang aku boom itu kita belum profit bes ya, tapi nggak apa-apa ya kan, selama masih bernafas kita bakal terus coba lagi dan coba lagi bes ya. Intinya nggak ada kata menyerah untuk bobol berangkas bandit habis-habisannya bes. Oke bes ya, itu aja dulu review build aku tadi malam. Jadi kita sekarang langsung lanjut aja ke pertandingan yang udah aku siapin buat kalian ya bes. Di pertandingan pertama ada Netherlands versus Kroasia. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya ada setengah bola, 1/4 bola, 3/4 bola, dan lek-lekan. Kemudian untuk over-undernya di sini ada 2/4 bola, 2 bola, 2,5 bola, dan 2/3/4 bola. Sekarang mari kita lihat data statistiknya bes. Di 5 laga terakhir, Netherlands telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 2 kekalahan. Sedangkan Kroasia pun juga sama bes ya, di 5 laga terakhir telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Untuk head-to-head kedua tim di laga terakhir pada tahun 2008 bulan 2, dan ini sudah terjadi sangat lama bes ya. Di sini Netherlands berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 0-3 bes. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandang bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Netherlands telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan Kroasia pun juga sama bes ya, di 5 laga terakhir saat bermain di tandang telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, kemudian ada 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit bes.
Jadi di sini aku sarani sama kalian, bes, untuk ambil Kroasia dengan tahan setengah bola, bes ya. Kemudian untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil under 2/4 bola, bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 0-0 atau bahkan di sini Kroasia bisa aja menang dengan skor akhir 0-1 ya, bes. Oke, bes, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Di sini ada Guinea versus Egypt. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya hanya 1/4 bola saja, bes. Dan ini pasaran sementara, bes ya. Kemungkinan nanti akan ada perubahan pasaran, bes ya kan. Oke. Sedangkan untuk over undernya di sini ada 2 bola saja, bes. Sekarang mari kita lihat data statistiknya, bes. Di 5 laga terakhir, Guinea hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, bes. Kemudian ada 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan Egypt di 5 laga terakhir telah berhasil memenangkan seluruh pertandingannya, bes. Jadi di 5 laga terakhir Egypt ini belum pernah kalah, bes ya. Oke. Untuk head to head kedua tim di laga terakhir pada tahun 2022 bulan 6, di sini Egypt berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 1-0 ya, bes. Sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandang, bes. Di 5 laga terakhir saat bermain di kandang, Guinea telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, bes. Kemudian ada 1 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan Egypt di 5 laga terakhir saat bermain di tandang hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, bes. Kemudian ada 3 kekalahan di sini, bes ya. Oke, sekarang mari kita lihat hasil klasemen sementaranya, bes. Oke, bes, di sini Egypt berada di peringkat pertama ya dengan memperoleh 9 poin dan Guinea ini berada di peringkat kedua dengan memperoleh 9 poin juga, bes. Jadi di sini poin mereka sama, bes ya. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit, bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian, bes, untuk ambil Egypt dengan ngepur 1/4 bola, bes ya. Kemudian untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil over 2 bola, bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 1-2 kemenangan untuk Egypt ya, bes. Oke, kita lanjut ke pertandingan ketiga. Di sini ada Iran U23 versus Suriah U23. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya hanya setengah bola saja, bes. Kemudian untuk over undernya di sini ada 2/4 bola, bes. Oke, sekarang mari kita lihat data statistiknya, bes. Di 5 laga terakhir, Suriah hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, bes. Kemudian ada 3 kekalahan. Sedangkan Iran U23 di 5 laga terakhir belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun ya, bes. Yang ada hanya 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Sedangkan untuk head-to-head kedua tim di laga terakhir pada tahun 2016 bulan 1 dan ini sudah sangat lama, bes ya. Di sini Iran U23 berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 0-2, bes. Dan sekarang sudah berbeda generasi, bes ya. Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandang, bes. Di 5 laga terakhir, Suriah telah berhasil menangkan 4 pertandingan saat bermain di tandang, bes ya. Kemudian ada 1 hasil imbang, yang artinya selama bermain di kandang, Suriah ini belum pernah kalah, bes ya. Sedangkan Iran di 5 laga terakhir saat bermain di tandang, belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun, bes. Yang ada hanya 4 kekalahan dan 1 hasil imbang, yang artinya Iran U23 ini performanya sedang menurun, bes ya, sedang memburuk. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit, bes. Jadi di sini aku sarani sama kalian, bes, untuk ambil Suriah dengan tahan setengah bola, bes. Kemudian untuk over undernya di sini aku sarani sama kalian untuk ambil under 2/4 bola, bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 0-0. Pertandingan akan berakhir imbang ya, bes. Oke, kita lanjut ke pertandingan terakhir. Di sini ada Yemen U23 versus Oman U23. Di sini Bandit menyediakan pasaran handicapnya hanya 1 bola saja, bes. Kemudian untuk over undernya di sini hanya ada 2,5 bola saja, bes ya. Oke, sekarang mari kita lihat data statistiknya, bes. Di 5 laga terakhir, Oman hanya mampu memenangkan 2 pertandingan saja, bes. Kemudian ada 3 kekalahan. Sedangkan Yemen di 5 laga terakhir hanya mampu memenangkan 1 pertandingan saja, bes. Kemudian ada 2 kekalahan dan 2 hasil imbang. Dan untuk head-to-head kedua tim, ini pertemuan perdana mereka, jadi belum ada hasil dari head-to-head mereka, bes ya.
Oke, sekarang mari kita lihat pertandingan secara kandang dan juga tandang, bes. Di 5 laga terakhir, saat bermain di kandang, Oman U23 telah berhasil memenangkan 3 pertandingan, bes. Kemudian ada 2 kekalahan. Sedangkan Yemen U23 di 5 laga terakhir saat bermain di tandang belum mampu memenangkan 1 pertandingan pun, bes. Yang ada hanya 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Yang artinya Yemen U23 saat bermain di tandang performanya sedang memburuk, bes ya. Oke, sekarang mari kita kembali ke pasaran yang diberikan oleh Bandit, bes. Jadi di sini aku saranin sama kalian, bes, untuk ambil Oman U23 dengan ngepur 1 bola, bes ya. Kemudian untuk over undernya di sini aku saranin sama kalian untuk ambil over 2,5 bola, bes. Karena prediksiku skor akan berakhir 0-3 kemenangan untuk Oman U23 ya, bes. Oke, bes, itu aja dulu prediksi dari aku. Kalau kalian tertarik, kalian boleh ikuti prediksi dari aku ya, bes. Dan kalau kalian kurang yakin, kalian boleh pakai prediksi kalian sendiri. Tetap utamakan feeling kalian sendiri, bes ya. Intinya, aku mau kita semua di sini menang kecuali Bandit, bes. Kita bongkar berangkas Bandit, kita gas berangkas Bandit habis-habisannya, bes. Dan aku minta juga sama kalian untuk terus support channel YouTube aku agar channel YouTubeku semakin berkembang, bes. Dengan cara subscribe, like, comment, and share ya, bes. Nyalakan juga lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, bes. Oke, bes, untuk itu aku pamit undur diri dulu. Semoga kita bertemu lagi. Sehat-sehat untuk kalian, sukses untuk kita semua. Salam preman bola, see you next time, bye-bye. Well.